Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karnila Kandi. Sehari-harinya saya reporter RRI Makassar. Belum lama ini, atau bisa dibilang sih baru-baru ini ya, saya mendapatkan amanah dan bisa dibilang ini rezeki sebagai petugas haji di Tanah Suci. Awalnya saya mendaftar itu karena memang itu sebagai tugas saya sebagai reporter, dan di sana akan menjadi reporter haji yang namanya pelayanan media center haji. Nah, pengalaman menjadi petugas ini yang kemudian membuat saya ingin bercerita di sini bagaimana pengalaman menjadi seorang petugas haji yang dinamakan PPIH Arab Saudi. Karena memang ini adalah pertama kali juga untuk saya. Dan pengalamannya itu lumayan banyak hal-hal baru yang kemudian saya lihat dan saya dapati. Salah satunya adalah gelang ini. Ini adalah gelang haji yang dimiliki oleh semua petugas haji dan juga para jemaah haji. Dan tidak semua orang bisa memiliki ini, dan tentunya cukup beruntung. Makanya sampai sekarang masih disimpan sih ini gelang hajinya. Nah, selain itu sebagai petugas haji kita juga dibekali dengan yang namanya ID card. Ini adalah ID card yang kami gunakan setiap hari. Jadi di sini tuh ada tulisan bahasa Indonesianya, kemudian ada tulisan bahasa Arabnya, dan karena ini untuk memudahkan ketika kami berada di luar dan jika bertemu dengan orang-orang lokal dan juga petugas-petugas yang memang nantinya akan membaca bahwa kami adalah petugas haji dari Indonesia yang berkantor di kantor urusan haji yang ada di Madinah. Kebetulan saya dapat tugasnya itu di daerah kerja Madinah. Jadi lumayan banyak pengalaman-pengalaman pertama yang memang semuanya tuh hal-hal baru lah yang saya dapatkan bersama rekan-rekan saya juga yang baru pertama kali bertugas sebagai petugas haji. Yang paling berkesan itu adalah hari pertama ya, hari pertama penjemputan jemaah haji, karena kami datangnya itu tanggal 20 dan jemaah haji itu baru tiba di Madinah waktu itu, kedatangan pertama itu di Madinah pada tanggal 24 Mei. Kita sangat excited banget ketika jemaah haji udah datang. Karena sebelum berangkat itu kita dikasih pembekalan bahwa kita bukan hanya media center haji, tapi kita juga adalah petugas haji. Itu kita sangat excited banget ketika jemaah sudah datang dengan busnya. Kemudian waktu itu karena kedatangan pertama, jadi seluruh petugas kumpul di situ, di salah satu hotel di sektor 1 di Madinah kala itu. Dan yang bikin saya cukup wah, karena memang tahun ini tuh kan jemaah haji ramah lansia ya jadi tagline-nya, dan ada 67.000 jemaah lansia yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari 12 bus yang datang untuk kedatangan pertama, semuanya ada jemaah lansia. Dan ini yang membuat para petugas sangat excited untuk membantu para jamaah turun dari bus. Setelah jamaah yang cukup sehat, yang muda-muda turun, kemudian jemaah lansia sudah mulai kelihatan nih. Ada yang udah mulai dibopong, pokoknya digendong seperti itu, karena memang mereka rata-rata di atas 65 tahun. Nah, ketika proses para petugas ini menunggu jemaah turun, ini bahkan petugas tuh ada yang naik ke atas untuk nyari tahu ini masih ada nggak sih jemaah yang tinggal. Dan memang benar ada jemaah yang masih duduk nunggu untuk diambil sama petugas. Karena memang mereka benar-benar hanya bisa berdiri, hanya bisa jalan kalau pakai kursi roda. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri untuk petugas. Belum lagi kalau mereka ini bukan disabilitas ya, tapi memang lansia. Dan memang mereka hanya bisa terbantu oleh kursi roda. Nah, belum lagi kalau mereka udah pakai pampers. Banyak sekali yang didapati oleh petugas haji. Bahkan ada salah satu petugas haji layanan lansia yang tempo hari saya agak bingung nih, ini kok lama banget sih ya turun dari bus. Terus setelah turun saya tanya, Pak tadi kok lama banget Pak? Kebetulan bapak-bapak tuh yang petugas layanan lansia, saya lupa namanya. Pak tadi kok lama banget Pak? Ini Bu, ibunya yang lansia itu pas mau turun pampersnya udah bocor. Jadi dia harus mengkondisikan sebagaimana mungkin supaya ibu ini turun dengan nyaman. Jadi bapak ini menggendong dengan tangan di depan, padahal bobot ibu ini enggak ringan. Jadi dia berusaha sekuat tenaga gendong dari depan si ibunya biar pampersnya nggak bocor dan duduk di kursi roda.
Nah, itu salah satu layanan diberikan oleh petugas. Karena memang di sana selain layanan petugas lansia, ada juga namanya layanan konsumsi, akomodasi, transportasi. Nah, akomodasi ini yang tugasnya itu mencari seluruh hotel yang harus ditempati oleh para jamaah haji. Dan memang bisa dibilang pelayanan meskipun haji reguler, tapi pelayanannya hotel bintang 3 sampai bintang 5. Disinilah saya kemudian melihat bahwa oh ternyata seperti ini ya jemaah haji dilayani di Tanah Suci. Bahkan saya dulu berpikir bahwa jemaah haji itu pergi ke Tanah Suci pergi aja gitu. Saya nggak tahu bilang oh ada petugas yang melayani jemaah haji selama di sana. Yang saya taunya mereka dilayaninya ketika di kantor agama di daerah masing-masing. Setelah itu mereka bayar lepas udah ke sana. Tapi ternyata tidak. Ada petugas haji. Petugas haji inilah yang melayani jemaah haji selama di sana. Jumlahnya sih nggak terlalu banyak ya, sekitar 1.400-an, nggak sampai 1.500 malah. Itu sudah petugas dengan petugas kesehatan. Tapi kalau dibandingkan dengan jemaah lansia yang 67.000 saja, ini bisa dibilang sih tidak sebanding. Kemudian kalau dibandingkan dengan jumlah jemaah secara keseluruhan 229.000, lebih-lebih ya, lebih-lebih tidak sebanding. Tapi memang mungkin karena kuasa Allah yang kemudian memang dia memanggil semua tamu-tamunya untuk datang. Ada yang diberikan kesehatan, ada yang sampai di sana diberikan sakit seperti itu. Jadi meskipun petugasnya cuman setiap daerah kerja itu cuma 300 sampai 500 orang, tapi alhamdulillah bisa melayani semua jemaah haji. Karena sepenglihatan saya ya selama di sana, ada jemaah haji yang ketika datang yang kita lihat tuh di umurnya udah 80-an, 90-an, tapi mereka kuat untuk jalan dan tidak memerlukan untuk dibopong sama petugas atau pakai kursi dorong, itu enggak. Tapi ada juga yang mereka yang umurnya 50-an, 60-an, tapi karena memang ada penyakit bawaan sehingga mereka harus dibantu sama petugas gitu. Petugas harus dorong, paling tidak harus megangin, dibopong untuk ke masjid. Karena mereka ketika di Madinah itu mereka harus melaksanakan arba'in. Arba'in itu ibadah 40 waktu sholat. Jadi selama 8 hari. Nah, itu untuk akomodasi. Nah, kalau untuk layanan konsumsi sendiri, petugas layanan konsumsi itu lumayan mendapat apresiasi banyak dari jemaah ya. Karena katanya makanannya enak-enak. Dan semua terlayani dengan baik. Kalau ditanya soal masih mau jadi petugas haji lagi, mungkin siapapun pasti mau lah ya. Melayani tamu Allah itu tentunya suatu kemuliaan. Dan menjadi petugas haji itu memang berat sih, bisa dibilang. Bahkan butuh tenaga, butuh nyawa sampai 10 kali lipat lah pokoknya. Kalau dari pribadi saya setelah dijalanin ya. Tapi kalau memang ada panggilan lagi, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak ada, karena memang saat pertama tes aja saya bilang gini. Ketika tes pertama itu tentunya jadi media center haji, petugas haji, saya bilang gini, kalau memang ini panggilan, ya pasti jalan. Dan itu yang saya yakinkan juga sama teman-teman, ikut aja tesnya. Kalau memang panggilan ya pasti salah satu kita akan jalan. Dan memang benar seperti itu. Dan pelajaran yang saya dapat juga dari selama berhaji ini adalah jangan terlalu yakin sama diri sendiri, tapi seringlah berpasrah kepada Yang Maha Kuasa. Karena ketika kita berencana, biasanya yang dikasih sama Tuhan tuh lain. Misalnya kayak saya sendiri kemarin, saya bilang, mungkin saya nggak sanggup untuk melanjutkan perjalanan haji ibadah saya. Karena kemarin saya sempat agak ribet juga. Terus Armusna itu benar-benar butuh kekuatan ya. Armusna itu butuh tenaga. Saya sendiri masih, orang bilang sih masih muda ya, tapi saya bilang, Tuhan kayaknya saya nggak sanggup deh. Terus saya berpikir gimana dengan mereka yang lansia ya? Saya aja nggak sanggup. Tapi Tuhan bilang, terus dibisikin itu sambil jalanin ibadah tuh, Tuhan sambil bisik. Jadi otak saya itu jalan, Tuhan kayaknya saya nggak sanggup, tapi Tuhan bisik ke hati, kamu sanggup. Dan akhirnya sampai di final. Dan itu alhamdulillah banget. Dari situ saya langsung kemudian berpikir bahwa
Saya aja yang masih muda kok agak susah ya. Gimana mereka yang lansia? Makanya dari situ saya kemudian ketika ketemu lansia, bahkan sampai ke Indonesia pun saya ke bawah-bawah, akhirnya lansia itu memang butuh, sangat butuh bantuan, sangat butuh petugas. Dan ketika kita bilang mungkin lansia nggak usah haji, kasihan, tapi panggilan haji itu adalah panggilan Allah. Jadi makanya banyak jemaah yang kemudian mengatakan udah nggak apa-apa mati di sana pun ikhlas, karena mereka ingin mendapatkan keutamaan. Selain berhaji, ketika pun mati dan harus dikuburkan di sana, itu juga menjadi keutamaan karena mereka bisa satu daratan, satu tanah lah ya dengan Nabi dan para sahabat. Memang menjadi petugas haji itu butuh mental yang kuat ya. Kemudian istilahnya sih butuh 10 nyawa deh, bawa 10 nyawa kalau sudah sampai di tanah suci. Karena tidak hanya menjalani tugas tupoksi kita, tapi juga harus membantu jamaah, mau nggak mau, suka nggak suka. Karena setelah membantu jamaah itu memang ada filter sendirinya yang akan kita rasakan, bahwa kita kalau memang ikhlas membantu itu kita nggak akan terbebani. Tapi ketika kita ikhlas membantu jamaah, itu ada rasa kebahagiaan tersendiri, kepuasan tersendiri yang emang nggak bisa digantikan dengan apapun. Dan jika ada yang ingin menjadi petugas haji, entah tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, saya cuma bisa bilang jika memang itu panggilan, coba aja terus. Coba aja menjadi petugas haji. Jika udah panggilan, pasti akan dipanggil pada waktunya. Dan jangan berpikir bahwa saya bukan siapa-siapa, atau bahkan banyak yang bilang, aduh saya tuh gak alim-alim amat, saya mungkin pendosa. No, itu bukan jawaban yang harus kalian yakinkan. Tapi ketika memang panggilan itu sudah datang, yakinkanlah bahwa kalian itu bisa menjadi pelayan tamu Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.